Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wulandari dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 atas nama Rahayu Febrianti dan saya sendiri Ari Purniawanti akan mempresentasikan bab 20 tentang pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Pengembangan sistem. Perusahaan-perusahaan mengubah sistem mereka untuk alasan sebagai berikut. Pertama, perubahan pada kebutuhan penggunaan atau bisnis. 2. Perubahan teknologi. 3. Peningkatan proses bisnis. Keempat, keunggulan kompetitif. Kelima, peningkatan produktivitas. Keenam, integrasi sistem. Dan yang terakhir adalah umur sistem dan kebutuhan penggantian. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup pengembangan sistem? Siklus hidup pengembangan sistem adalah sebuah proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem baru. Berikut ini 5 siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, desain konseptual. Yang ketiga, desain fisik. Yang keempat, implementasi dan perubahan. Dan yang kelima adalah operasional dan pemeliharaan. Di dalam analisis sistem, antara lain dengan cara melakukan investigasi awal, melakukan survei sistem, melakukan studi kelayakan, menetapkan kebutuhan informasi, dan menyerahkan persyaratan sistem. Di dalam desain konseptual pada siklus yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, kemudian mengembangkan spesifikasi desain dan menyerahkan konsep persyaratan desain. Langkah yang ketiga yaitu desain fisik, antaranya mendesain input dan output, mendesain database, mengembangkan program dan prosedur, mendesain pengendalian, dan menyerahkan sistem yang telah dikembangkan. Siklus yang keempat yaitu implementasi dan perubahan. Dalam siklus ini diantaranya mengembangkan rencana implementasi dan perubahan, memasang hardware dan software, melatih personil, menguji sistem, melengkapi dokumentasi, berubah dari sistem lama ke yang baru, dan menyerahkan sistem operasional. Siklus hidup pengembangan sistem yang kelima adalah operasional dan pemeliharaan, yaitu melakukan penyesuaian dan tinjauan pasca implementasi, mengoperasikan sistem, mengubah sistem, melakukan pemeliharaan terus-menerus, dan menyerahkan sistem yang telah ditingkatkan. Orang yang terlibat dalam pengembangan sistem dan perannya. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen mempunyai peran yaitu menekankan pentingnya melibatkan para pengguna dalam proses pengembangan sistem, kemudian memberikan dukungan, dorongan untuk proyek pengembangan, serta menyelaraskan sistem dengan strategi-strategi korporasi. Yang kedua adalah pengguna. Para pengguna sistem informasi akuntansi mempunyai peran untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan ke pengembang sistem. Yang ketiga adalah panitia pengarah sistem informasi yang mempunyai peran untuk merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi, menetapkan kebijakan dan mengatur sistem informasi akuntansi, serta memastikan panduan dan pengendalian manajemen puncak, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas sistem. Yang keempat adalah tim pengembangan proyek. Setiap proyek pengembangan memiliki sebuah tim analis dan spesialis sistem, manajer, akuntan, dan pengguna untuk memandu perkembangannya. Yang kelima adalah analisis dan pemrogram sistem. Peran dalam analisis sistem di sini yaitu membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi, kemudian mempelajari sistem yang ada, dan mendesain sistem baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh pemrogram komputer. Pemrogram komputer di sini mempunyai peran yaitu menulis dan menguji program dengan menggunakan spesifikasi yang telah dikembangkan oleh analis, serta memodifikasi dan merawat program komputer yang ada.
Yang keenam adalah para pemain eksternal. Para pemain eksternal di sini yaitu para pelanggan, penjual, auditor eksternal, dan entitas pemerintah yang mempunyai peran memainkan sebuah peran dalam pengembangan sistem. Merencanakan pengembangan sistem. Ada dua rencana dalam pengembangan sistem yang diperlukan, yaitu rencana pengembangan proyek dan rencana induk. Rencana pengembangan proyek di sini disiapkan oleh sistem proyek, berisi sebuah analis biaya, manfaat, persyaratan pengembangan dan kebutuhan operasional, serta sebuah daftar aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi tersebut. Yang kedua adalah rencana induk. Sebuah rencana induk jangka panjang disiapkan oleh panitia pengarah sistem informasi, menentukan sistem tersebut akan berisi apa saja, bagaimana sistem akan dikembangkan, siapa yang mengembangkannya, bagaimana proyek yang direncanakan, serta menyediakan jadwal pengembangan. Teknik perencanaan. Ada 3 macam teknik perencanaan sistem. Yang pertama adalah program evaluation and review teknik. Yang kedua jalur kritis. Yang ketiga adalah Bagan-Gen. Program evaluation and review teknik merupakan sebuah cara untuk merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasi, mengendalikan, dan menentukan waktu dari aktivitas pengembangan sistem. Seluruh aktivitas serta contoh dan hubungan selanjutnya di antara aktivitas tersebut diidentifikasi dan ditujukan pada sebuah diagram PERT. Jalur kritis. Jalur PERT yang mensyaratkan jumlah waktu terbesar untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jika sebuah aktivitas jalur kritis tertunda, seluruh proyek juga tertunda. Yang ketiga adalah teknik Bagan-Gen. Adalah merupakan sebuah grafik batang yang digunakan untuk perencanaan proyek. Grafik tersebut menunjukkan aktivitas proyek di sisi kiri, unit waktu di atas, dan waktu tiap aktivitas diharapkan untuk dijalankan sebagai sebuah batang horizontal. Analisis kelayakan. Studi kelayakan merupakan sebuah penyelidikan untuk menentukan apakah praktis untuk mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem baru. Ada 5 aspek penting yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan analisis kelayakan. Pertama, kelayakan ekonomi. Menentukan apakah manfaat sistem mendukung waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Yang kedua, kelayakan teknis. Menentukan apakah sistem yang diajukan dapat dikembangkan dengan teknologi yang tersedia. Yang ketiga, kelayakan hukum. Menentukan apakah sistem yang diajukan akan mematuhi seluruh hukum negara dan negara bagian yang berlaku, regulasi pihak administratif, dan kewajiban kontraktual. Yang keempat adalah kelayakan penjadwalan. Menentukan apakah sistem yang diajukan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang dialokasikan. Yang kelima adalah kelayakan operasional. Di dalam kelayakan operasional ini menentukan apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat mendesain, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diajukan, dan akankah para pegawai menggunakan sistem tersebut. Untuk slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Rahayu Febrianti. Dipersilakan. Penganggaran modal, menghitung kelayakan ekonomi. Model penganggaran modal atau capital budgeting model adalah sebuah teknik pengembalian atas investasi yang digunakan untuk membandingkan manfaat dan biaya yang diestimasi untuk menentukan apakah sebuah sistem bermanfaat biaya. Berikut ini ada 3 teknik penganggaran modal yang paling umum digunakan. Yang pertama, payback period. Payback period adalah sebuah teknik pengembalian atas investasi yang digunakan untuk menghitung jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih menyamai biaya awalnya. Yang kedua, nilai sekarang bersih atau Net Present Value, NPV. NPV adalah sebuah teknik pengembalian atas investasi yang mendiskontokan seluruh arus kas masa depan
yang diestimasi kembali ke masa sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto yang merefleksikan nilai waktu uang. Yang ketiga adalah tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. IRR adalah sebuah teknik pengembalian atas investasi yang menghitung tingkat bunga yang membuat nilai sekarang dari total biaya sama dengan nilai sekarang total simpanan. Aspek perilaku perubahan. Aspek perilaku perubahan adalah cara positif dan negatif orang-orang bereaksi terhadap perubahan. Mengelola reaksi perilaku ini krusial untuk mengimplementasikan sebuah sistem baru dengan sukses. Mengapa masalah perilaku harus terjadi? Pemandangan individu atas perubahan, entah baik atau buruk, biasanya bergantung pada bagaimana individu tersebut secara pribadi terpengaruh oleh perubahan. Para pegawai memandang perubahan sama buruknya jika pekerjaan mereka dihentikan atau terpengaruh dengan buruk. Untuk meminimalkan reaksi perilaku yang tidak baik, seseorang harus memahami mengapa perlawanan terjadi. Beberapa faktor yang lebih penting termasuk berikut ini. 1. Ketakutan. 2. Dukungan manajemen puncak. 3. Pengalaman dengan perubahan sebelumnya. 4. Komunikasi. 5. Sifat perubahan yang mengganggu. 6. Cara perubahan diperkenalkan. 7. Biasa dan emosi. 8. Karakteristik dan latar belakang pribadi. Orang-orang menentang perubahan. Perlawanan biasanya berupa salah satu dari 3 bentuk ini. Yang pertama, agresi. Agresi adalah perlawanan terhadap perubahan yang dikehendaki untuk menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem, seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase disengaja. Yang kedua, proyeksi adalah perlawanan terhadap perubahan dengan menyalahkan apapun dan segalanya pada sistem baru, sehingga sistem menjadi kambing hitam atas seluruh masalah dan kesalahan yang benar-benar terjadi atau direkayasa. Yang ketiga adalah penghindaran. Penghindaran adalah pengabaian sistem informasi akuntansi baru dengan harapan agar masalah sistem akan segera pergi. Mencegah masalah perilaku. Unsur manusia biasanya merupakan masalah paling signifikan yang dihadapi sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan sebuah sistem. Dapat ditingkatkan dengan mengamati panduan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh dukungan manajemen. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, melibatkan pengguna. Yang keempat, menghilangkan ketakutan dan menekankan peluang-peluang baru. Yang kelima, menghindari emosionalisme. Yang keenam, memberikan pelatihan. Yang ketujuh, memeriksa ulang evaluasi kinerja. Yang kedelapan, menjalin lini komunikasi yang terbuka. Yang kesembilan, menguji sistem. Yang kesepuluh, menjaga agar sistem tetap sederhana dan perlakuan sistem seperti manusia. Dan yang terakhir adalah mengendalikan ekspektasi pengguna. Analisis sistem. Permintaan untuk pengembangan sistem adalah sebuah permintaan tertulis untuk sebuah sistem baru atau meningkatkan sistem yang menjelaskan masalah-masalah sistem saat ini, alasan untuk perubahan, serta tujuan, manfaat, dan biaya sistem yang diajukan. Laporan analisis sistem adalah laporan komprehensif berisi rangkuman analisis sistem yang mendokumentasikan temuan-temuan aktivitas analisis.
4 strategi berikut digunakan untuk menentukan persyaratan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, tanya para pengguna apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, menganalisis sistem eksternal. Yang ketiga, memeriksa sistem yang ada. Dan yang keempat adalah buat sebuah prototipe. Langkah-langkah dalam analisis sistem. Langkah yang pertama adalah penyelidikan awal. Tujuan dari penyelidikan awal adalah menyelidiki setiap aktivitas pengembangan untuk menjelaskan masalah guna diselesaikan. Membuat sebuah permulaan penilaian kelayakan. Menyiapkan sebuah proposal untuk menjalankan analisis sistem. Langkah yang kedua adalah survei sistem. Tujuan dari survei sistem adalah mempelajari sistem saat ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana ia bekerja. Langkah yang ketiga adalah studi kelayakan. Tujuan dari studi kelayakan adalah mengembangkan sebuah analisis kelayakan yang lebih menyeluruh, terutama terkait biaya dan manfaat ekonomi. Langkah yang keempat adalah kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Tujuan dari kebutuhan informasi dan persyaratan sistem adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna, menentukan tujuan dan persyaratan sistem baru tersebut. Langkah yang kelima adalah laporan analisis sistem. Tujuannya menyediakan manajemen dengan temuan-temuan fase analisis. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.